Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam wa barak ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Allahumma ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghithu aslih sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma ya muallima Ibrahim 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa fi sirri wal 'alan. Yang saya muliakan para hadirin dan para hadirat yang mana malam hari ini dapat duduk bersimpuh bersama, yang menunggu antara waktu maghrib ke isya, kita duduk di sini bersimpuh bersama untuk mengkaji satu surat yang pendek dalam Al-Quranul Karim. InsyaAllah malam hari ini kita akan bersama membahas tentang tafsir daripada surat At-Tin, ya, di mana Allah Jalla wa Ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun, ya, wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin alaysa Allah bi ahkamil hakimin. 8 ayat dalam surat At-Tin. Dan surat At-Tin dalam Al-Quran adalah merupakan surat yang digolongkan ke dalam surat Makkiyah. Artinya adalah surat yang diturunkan sebelum Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam berangkat hijrah. Dan biasanya ciri-ciri surat Makkiyah pendek-pendek. Dan surat Makkiyah ditujukan kepada kaum kafirin dan manusia secara umum. Adapun ciri-ciri surat Madaniyah, surat yang panjang-panjang yang dia ditujukan kepada kaum mukminin. Ya ayyuhalladzina amanu, wa orang beriman. Ini ayat banyak turun di kota Madinah atau setelah hijrahnya Nabi SAW. Adapun ciri-ciri ayat Makkiyah adalah ayat yang pendek-pendek ditujukan kepada kaum kafirin, menyuruh mereka agar beriman kepada Allah, agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, agar mereka ingat dengan hari berbangkit, hari kiamat, agar mereka mengingat kisah umat-umat terdahulu yang mendustakan para nabi, bagaimana nasib mereka. Itulah ciri-ciri surat-surat Makkiyah yang diturunkan sebelum Nabi hijrah. Maka surat At-Tin ini menurut jumhur ahli tafsir adalah surat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah, digolongkan ke dalam surat Makkiyah. Ya, setelah kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Allah berfirman, Wattini wazzaitun, demi buah tin dan demi buah zaitun. Kawan-kawan sekalian, dalam agama kita dilarang bersumpah dengan selain Allah. Allah mengatakan, man halafa falyahlib billah. Yang bersumpah, bersumpahlah dengan nama Allah. Enggak boleh kita bersumpah demi buah tin, enggak bisa. Demi buah zaitun enggak bisa. Kita bersumpah demi Allah, wallah, tallah, billah. Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, dia telah tergelincir ke dalam kesyirikan. Mungkin syirik kecil bisa menjadi syirik besar. Ya. Adapun Allah Jalla wa'ala, dia bersumpah sebagaimana dia kehendaki. Allah bersumpah dengan banyak makhluk-makhluknya, wattini wazzaitun wasyamsi wal qamari. Bersumpah demi buah tin, buah zaitun, matahari, bulan, malam, pagi, siang, banyak. Dan semua yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sarana bersumpah, ya, al-muqsamu bih basarnya, itu menunjukkan sesuatu itu memiliki kedudukan yang penting, memiliki kedudukan yang agung, peran yang begitu besar. Allah bersumpah demi matahari, contohnya karena besarnya peran matahari. Dengan matahari lah kita mengetahui siang dan malam, perubahan hari, menghitung hari-hari.
mengetahui waktu salat, dengan bulan pun demikian kita mengetahui masuknya haji, Idul Fitri, Idul Adha. Semua yang Allah bersumpah dengannya, dia adalah perkara yang besar yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak sembarangan, berbeda dengan yang lain. Maka di sini Allah Jalla wa ala bersumpah ya dengan buah tin, wattini wazaitun, wa turi sinin, dan demi bukit Tursina, wa hadzal baladil amin, dan demi negeri ini yang aman. Di sini ada 4 perkara yang al-muqsam bih yang Allah bersumpah dengannya. Pertama buah tin, kedua buah zaitun, ketiga bukit Tursina, keempat negeri yang aman ini, itu negeri Mekah. Ada 4 al-muqsam bih. Ya. Para ulama berselisih tentang tafsiran daripada ini. Tafsiran pertama, mereka mengatakan at-tin, az-zaitun, tentang atin dan zaitun. Mereka mengatakan ini adalah memang nama 2 buah yang kita ketahui, buah tin, buah zaitun. Ya. Dan ini buah tak ada di kota Mekah. Adanya di mana buah tin dan zaitun? Adanya di negeri Syam. Ya. Terkenal negeri Syam penghasil buah tin dan buah zaitun. Maka tafsiran pertama, tin dan zaitun adalah benar-benar dua-duanya merupakan buah. Ya Allah bersumpah dengannya. Mengapa Allah bersumpah dengannya? Jawabannya karena keistimewaan 2 buah ini. Buah tin dikatakan Nabi adalah buah yang turun dari surga, seperti buah yang ada di surga. Dalam beberapa tafsiran, kala Adam alaihissalam berbuat dosa, Adam bersembunyi, dia setiap pepohonan daun yang mau ditarik enggan kecuali daun zaitun. Ya. Dan buahnya, buah zaitun adalah buah yang banyak dalamnya khasiat kandungan. Nanti silahkan kawan-kawan cek ya. Keutamaan buah tin, buah zaitun banyak sekali, luar biasa keutamaannya. Buah tin, ya buah ini bijinya banyak, hanya Allah tahu berapa jumlah bijinya. Dan semua bijinya dimakan. Dan buah ini pun langsung dimakan. Ya, sebagian buah ada kulit yang membalutnya. Adapun buah zaitun, buah tin tidak ada kulit membalutnya. Langsung kita makan. Dimakan dalam keadaan dia fresh, dimakan dalam keadaan dia sudah dikeringkan. Ya, buah tin. Ketika Nabi SAW hidangkan buah tin, kata Nabi SAW, ini buah adalah buah yang mirip dengan buah di surga. Ya, yang di bijinya semua dimakan. Ya, demikian juga dengan zaitun. Kata mereka zaitun adalah buah yang ma'ruf, yang mana kedua buah ini banyak ditanam di negeri Syam. Negeri Syam itu kawan-kawan sejak Jordania, Palestina itu masuk ke negeri Syam. Suriah, Lebanon, ini negeri Syam. Jadi buah ini tin dan zaitun banyak ditanam di sana, negeri Syam. Sebagian mengatakan buah tin banyak ditanam di daerah Irak, di Irak. Ya, terkenal buah tin ini di Irak. Jadi ini tafsiran tentang buah tin yang pertama, wattini wazzaitun. Kemudian waturi sinin. Waturi sinin kata mereka tafsirnya adalah dan demi bukit Tursina di Mesir. Kalau tin zaitun itu di Syam, sebagian mengatakan tin di Irak. Ya, zaitun itu di negeri Syam, maka Tursina di negeri Mesir. Gunung Tursina. Ya. Dan ini pun disebutkan Allah karena keistimewaan gunung tersebut. Kemudian wahadal baladil amin, dan demi negeri Mekah yang aman. Semua mereka sepakat memang al-baladil amin maksudnya adalah negeri yang aman, dialah Mekah. Ya Allah Subhanahu wa taala utamakan. Ya. Jadi tafsiran pertama kata mereka ini tin wa zaitun adalah merupakan buah. Ya. Adapun Tursina tempat, al-baladil amin tempat. Tafsiran yang kedua mereka mengatakan tidak. At-tin dan az-zaitun ini bukan maksud Allah buah, tapi ini adalah merupakan tempat di mana buah tersebut banyak, yaitu di negeri Syam. Sebagian mengatakan buah tin di negeri Irak. Ya. Dan Tursina di negeri Mesir. Dan Al-Baladil Amin di negeri Mekah. Mengapa Allah sebutkan ini semua? Ya, kata mereka ini semua adalah merupakan negeri-negeri yang penuh berkah, yang tidak Allah berikan kepada negeri-negeri lain. Di sanalah tempat dakwahnya para rasul. Ada yang mengatakan at-tin di Irak. Siapa yang nabi yang di Irak? Nabi Ibrahim al-Khalil, Nabi Nuh di Irak. Ya.
Kemudian adapun zaitun di negeri Syam. Siapa di negeri Syam? Para nabi. Nabi Ibrahim pun berangkat dari Irak menuju negeri Syam. Ya, di sana di negeri Syam nabi-nabi Bani Israel. Di sana ada Isa bin Maryam, kecuali Musa. Ya, jadi Allah sebutkan negeri ini negeri yang penuh berkah, negeri Syam merupakan negeri tempat para nabi di sana, tempat Ibrahim hijrah. Ya, Nabi Ibrahim hijrah dari Palestina ke Mesir. Ya, sebagaimana yang ma'ruf. Di sana Nabi Isa mendapatkan wahyu di sana di negeri Syam. Ya, dan para nabi Bani Israel rata-rata mereka di Syam. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun Isra-nya ke mana? Ke negeri Syam, Baitul Maqdis. Maka ini negeri-negeri yang Allah berkahi. Kenapa diberkahi? Karena di sana ada para nabi. Di sana ada dakwah. Jadi negeri ini negeri istimewa. Apalagi negeri Makkah. Kata para ulama, Allah bersumpah ini dengan negeri-negeri yang mulia, setelahnya yang lebih mulia, setelahnya lebih mulia, setelahnya paling mulia. Negeri Irak dimuliakan, setelah itu lebih mulia negeri Syam, lebih mulia ya adalah negeri Mekah yang Allah SWT agungkan. Adapun Watturi Sinin dan demi Bukit Tur, ya sebagian ulama mengatakan Tur Sinin adalah negeri Mesir, di mana Musa alaihissalam menerima wahyu di sana. Kata mereka ini adalah merupakan tempat-tempat Allah turunkan wahyu. Di negeri Syam Allah turunkan di sana kepada Isa wahyu berupa kitab Injil. Di negeri Mesir Allah turunkan Taurat kepada Musa di Gunung Tursina. Ya. Dan di negeri Mekah Allah turunkan wahyu pertama, yaitu surat Al-Alaq. Di mana di negeri Mekahnya? Di Gua Hira. Ya, jadi ini 4 negeri yang istimewa. Ya, yang paling istimewa adalah negeri Mesir. Yang paling istimewa adalah negeri Makkah yang Allah Subhanahu wa taala ya utamakan, muliakan. Sebaik-baik negeri adalah Makkah. Sebagaimana dengan nas yang dikatakan Nabi SAW ketika Nabi terusir dari kota Makkah, dia pun hijrah meninggalkan Makkah. Nabi mengatakan, innaki la ahabbul biqa'i ilallah, sungguhlah engkau benar-benar negeri yang paling dicintai Allah. Sekiranya pendudukmu tidak mengusirku, tidak akan keluar meninggalkan engkau. Allahu Akbar. Negeri Mekah adalah negeri yang paling utama. Di sana ada Ka'bah, Baitullah, Al-Baitul Atiq. Banyak ayat menunjukkan keutamaan negeri ini. Dan di sini Allah mengatakan wahadal baladil amin, dan demi negeri ini negeri yang aman. Apa maksud negeri yang aman? Ya, negeri ini negeri Allah lindungi. Orang-orang Arab meski mereka dahulu kala sebelum diutus Nabi dalam kekufuran, tapi mereka punya agama. Mereka mengikuti agama Ibrahim, tapi mereka telah rusak dengan kesyirikan. Bila mana mereka itu berperang, bermusuhan, membunuh, tapi ketika tiba di Mekah, tiba di negeri Mekah, mereka semuanya akan jaga agar tak tertumpah darah. Karena itulah dia merupakan negeri yang amin. Wahadal badul amin. Inilah negeri yang benar-benar Allah berikan padanya keamanan. Kata Nabi, kata Allah, wa yatakhattafun nasu min haulihim. Sekitaran Mekah, di luar kota Mekah orang saling berperang. Tapi negeri Mekah, kalau lihat pembunuh ayahmu, engkau tak berani tumpahkan darahnya sampai dia keluar dari Mekah. Ini sudah terpatri dalam bangsa Arab. Subhanallah. Negeri yang aman. Apalagi kisah ya tentara bergajah, itu menunjukkan negeri ini negeri Allah Subhanahu wa taala lindungi. Ya, barang siapa yang datang ke sana untuk berbuat kerusakan, Allah Subhanahu wa taala akan hancurkan dia, dan itu telah ada pada kisah yang mereka saksikan, sejarah bagaimana keinginan Raja Abraha meruntuhkan Ka'bah, tapi Allah Subhanahu wa taala pelihara Makkah. Ya. Kita lihat bagaimana bangsa Arab berusaha untuk menghalangi Abraha sehingga terjadi peperangan. Tapi karena jumlah Abraha tentaranya besar dengan gajah-gajahnya, suku-suku kecil ini habis semua dilahap oleh Abraha. Sampai akhirnya Allah turunkan kepada mereka azab. Allah kirimkan burung ababil tarmihim bihijaratin min sijil, yang melempari mereka dengan batu-batu dari neraka. Habislah mereka binasa. Allah jaga negeri Mekah, Allah jaga Ka'bah. Dia menjadi negeri yang aman, negeri yang mulia, karena Allah pilih.
Negeri ini adalah negeri Allah ma'murkan. Negeri ini adalah negeri yang Allah telah siapkan semenjak bumi ada. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah. Sungguh rumah yang pertama kali Allah tempatkan di bumi sebagai kiblat adalah yang ada di Mekah. Malaikat-malaikat yang membangun pondasi Ka'bah. Ibrahim hanyalah melanjutkan pondasi tersebut. Ya. Dan Ibrahim hanyalah mengulangi pondasi yang telah ada, menaikkan kembali pada masa Ibrahim alaihissalam. Inilah dia namanya negeri Makkah. Wa hadzal balad amin, inilah demi negeri Makkah yang aman. Ya, aman di sana. Ya, tidak tertumpah darah di sana. Dan ini negeri adalah negeri yang penuh keberkahan, bukan hanya sekedar aman jasmaninya. Ya, jasmaninya aman, mereka tidak akan kelaparan di sana. Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan negeri Mekah negeri yang dihantarkan kepadanya berbagai macam buah-buahan. Tujba ilaihi thamaratu kulli syai, kata Allah, dihantarkan ke sana segala macam buah-buahan. Di Mekah hampir semua buah di dunia ini ada di sana. Allah kirim ke sana, subhanallah. Ya. Inilah negeri Mekah. Dan inilah tafsiran kedua. Ini semua adalah merupakan nama tempat yang Allah Subhanahu wa taala berkati, yang diturunkan di sana para nabi, yang diturunkan di sana para rasul, diturunkan di sana kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kepada kita keberkahan tempat manakala ada padanya ayat, manakala ada padanya firman Allah Subhanahu wa taala. Bila mana kita ingin berkah, maka jangan jauh-jauh daripada ayat Allah Subhanahu wa taala. Rumah kita terangi dengan bacaan Quran. Malam-malam kita hiasi dengan bacaan Quran. Hidup kita hiasi dengan mengikuti pedoman Quran. Maka akan berkah hidup kita sebagaimana Allah berkati negeri-negeri tersebut. Allahu Akbar. Jadi ini tafsiran kedua. Ya, ini adalah merupakan tempat yang Allah Subhanahu wa taala utamakan. 3 tempat yang Allah utamakan. Negeri Syam, kemudian Tur Sina, tempat turunnya Taurat. Yang ketiga adalah negeri Mekah yang Allah SWT berikan padanya keamanan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada ayat yang keempat, kata Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, al-muqsamu alaih. Setelah Allah sebutkan sarana bersumpah, Allah tentukan laqad khalaqnal insana, laqad sungguh benar-benar, khalaqnal insana kami ciptakan manusia, fi ahsani taqwim, pada sebaik-baik bentuk, sebaik-baik kejadian. Ya. Maka Allah Jalla wa'ala mengingatkan kepada manusia, kami telah bentukkan dengan sebaik-baik bentuk, dengan sebaik-baik kejadian. Kalian yang paling kami utamakan, kalian yang paling kami muliakan. Tak ada lebih mulia daripada manusia. Tapi bila mana mereka taat kepada Allah, Allah mengatakan walaqad karramna bani Adam, sungguh benar-benar kami telah muliakan anak Adam. Wa hamalnahum fil barri wal bahri, kami bawa mereka ya di daratan, kami bawa mereka di lautan, sekarang kami bawa mereka di udara. Fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat, kami berikan kepada manusia rezeki yang baik-baik. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila, kami utamakan mereka dari segala macam yang kami ciptakan, kami muliakan mereka dari segala macam apa yang kami ciptakan. Dari sisi jenisnya, mana lebih utama, manusiakah atau jenis malaikat? Jawabannya, jenis manusia lebih utama dari jenis malaikat. Bandingkan malaikat, makhluk yang tak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat tak pernah mereka menentang Allah. Kata Allah, la ya'sunallaha ma amarahum, mereka tidak pernah menentang apa yang Allah perintahkan. Mereka senantiasa bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala, berzikir, beribadah. Yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun, mereka bertasbih siang malam, mereka tak pernah jenuh. Tapi Allah Subhanahu wa taala tentukan jenis manusia lebih utama daripada jenis malaikat. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala perintahkan agar malaikat-malaikat sujud kepada Adam alaihissalam. Wa idz qulna lil malaikati usjudu li Adam, ingatlah manakala kami berkata kepada malaikat sujudlah kepada Adam. Ini menunjukkan Adam lebih utama daripada malaikat. Jenis Adam lebih utama daripada jenis malaikat. Allahu Akbar.
Padahal kalau kita timbang-timbang lihat, malaikat tak pernah bermaksiat, mereka tak pernah jenuh. Kalau kita jenuh, lesu, kadang datang ke masjid, kadang malas ke masjid, ya, kadang berbuat maksiat, malaikat tak pernah bermaksiat. Mengapa manusia lebih utama dari malaikat? Semua terpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memilih daripada hamba-hambanya. Tapi ada hal-hal yang membuat manusia lebih utama dari malaikat. Allah uji manusia dengan nafsu, Allah uji manusia dengan syahwat. Malaikat tak punya syahwat. Ketaatan mereka memang Allah fitrahkan demikian. Tak ada halangan malaikat untuk berbuat syahwat. Malaikat tak butuh makan. Malaikat tak butuh melampiaskan syahwat biologisnya. Subhanallah. Manusia butuh makan, butuh minum, melampiaskan syahwatnya. Dan itu ujian. Ya, kembali kepada ayat, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik rupa, sebaik-baik bentuk, sebaik-baik kejadian. Ya. Inilah yang Allah telah takdirkan. Perhatikan semua binatang tak ada yang berdiri sebagaimana manusia. Ya, perhatikan binatang, kuat-kuat, gajah kuat, macam Masya Allah. Paus begitu besarnya, kekuatannya luar biasa. Tapi semuanya Allah tundukkan untuk manusia. Manusia yang mengarahkan mereka. Manusia yang kadang mengeksploitasi mereka. Kau tengok gajah, anak kecil yang mengarahkannya. Gajah. Kau tengok kerbau, subhanallah. Jadi di alam semesta ini, di bumi ini ada makhluk selain kita. Ada binatang. Binatang itu ada yang binatang buas. Ada binatang ternak. Ya. Ada makhluk hidup lain, tanam-tanaman. Ada benda-benda mati, di antara semuanya manusia yang paling agung dari sisi jenisnya. Manakala manusia ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beramal saleh, maka Allah Subhanahu wa taala akan angkat derajatnya. Ya. Manakala ruhnya suci, Allah naikkan derajatnya. Maka dia lebih tinggi daripada malaikat. Karena ya, malaikat tak Allah berikan perangkat nafsu, syahwat, tak butuh makan, tak butuh minum, tak ada tantangan. Manusia Allah beri perangkat ini. Ya. Oleh karena itulah barang siapa yang dia beriman, beramal saleh, setelah Allah ciptakan penciptaan sempurna, dia pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dia beribadah, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kami angkat manusia setinggi-tingginya. Ya, wa ma adraka ma illiyun, kitabun marqum. Ada namanya al-illiyun, tempat yang maha tinggi. Di sana Allah tempatkan catatan orang-orang beriman. Melampaui malaikat. Tempat tertinggi situlah Allah tetapkan catatan orang-orang beriman. Siapa? Mereka yang beriman, beramal saleh. Yang pandai bersyukur dengan penciptaan Allah, sempurnakan baginya penciptaan dirinya sempurna utuh. Dia gunakan akalnya. Ya, dia tundukkan semua tubuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tempatkan catatannya di tempat tertinggi. Namanya adalah al-illiyun. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Sungguh benar-benar kami telah ciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Maksudnya adalah tubuh kita sempurna, raga kita sempurna, jasmani sempurna, rohani kita sempurna. Ya. Di antara tafsirnya adalah Allah berikan kepada kita fitrah. Dengan fitrah ini kita akan sempurna menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini semua masuk ke dalam kata-kata laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tapi manakala manusia ya tak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kufur kepada Allah, tak tahu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengatakan pada ayat berikutnya, "Tsumma," kemudian atau lantas, "radadnahu asfala safilin." Kami kembalikan mereka ke tempat terendah. Ya, tempat terendah. Tempat tertinggi surga, terendah adalah neraka, ya dan billah. Maka para ulama memiliki dua tafsiran dalam makna ayat ini. Ya. Tsumma radadnahu asfala safilin. Tafsir pertama, kami telah ciptakan manusia sempurna, kemudian kami kembalikan mereka kepada masa yang paling lemah. Tafsir pertama,
kami kembalikan mereka kepada masa yang paling lemah. Tsumma radadnahu asfala safilin. Itu masa tua. Ini tafsiran pertama. Allah ciptakan dia sejak kecil menuju kesempurnaan, dewasa sempurna. Kemudian ketika tua kami kembalikan dia kepada masa kanak-kanak. Kata Allah, minhum man yuraddu ila ardhil umri. Di antara manusia ada kami panjangkan umurnya kembali kepada masa yang paling hina dari sisi masa umurnya. Likai la ya'lama ba'da ilmin syai'an, sehingga dia tak tahu lagi apapun dia ketahui. Inilah tersebut masa tua, pikun, uzur. Allah ciptakan manusia sebaik-baik rupa, sebaik-baik bentuk sempurna, namun kemudian masa tuanya Allah kembalikan dia menjadi makhluk yang begitu lemahnya, hilang daya pikirnya. Subhanallah. Kita melihat orang-orang yang telah tua renta, sebagian mereka itu kena pikun. Ya memang tak semua, tapi sebagian besar. Orang-orang yang selalu terikat dengan kebaikan, apalagi dia yang terikat dengan Quran, hafal Quran, Allah jaga hafal mereka. Allah jaga mereka tidak pikun. Kita lihat sebagian ulama-ulama kita, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, bapaknya Syekh Abdul Razak, mungkin 90 tahun lebih umurnya, tapi tetap, Masya Allah, tak hilang akalnya. Allah jaga mereka. Sementara sebagian besar orang sudah menaik usia 65, 70, sudah banyak lupanya, sudah pikun, tak tahu lagi apapun juga. Ya, kadang orang pun tak dia kenal, anaknya sendiri pun dia lupa. Tak bisa lagi mengontrol buang air besar, buang air kecilnya, dan ini ujian bagi sang anak. Inilah makna tafsir pertama, kami kembalikan mereka kepada masa yang paling hina, dialah masa ya uzur, bagikan kanak-kanak kembali. Adapun tafsir yang kedua, ya makna kami kembalikan ke tempat terendah, maksudnya adalah kami kembalikan mereka ke neraka dengan sebab kekufuran mereka, tak mau bersyukur kepada Allah, tak pandai beribadah kepada Allah, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itulah manusia manakala tak tahu fungsinya sebagai manusia, makhluk yang paling utama, makhluk yang paling mulia, ya Allah berikan kepadanya amanah, maka Allah turunkan derajat mereka lebih hina daripada binatang-binatang ternak. Jadi manusia bisa lebih tinggi daripada malaikat, bisa lebih rendah daripada binatang ternak. Kata Allah, walaqad dzara'na li jahannam, sungguh benar-benar ya kami telah masukkan ke dalam neraka jahanam katsiran minal jinni wal insi, banyak dari golongan jin dan manusia, lahum qulubun la yaqiluna biha, karena mereka punya hati tak digunakan berfikir, walahum a'yunun la yubsiruna biha, punya mata tak dipakai untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah, mukjizat Allah Subhanahu wa taala yang terbentang di alam raya. Ya, tak pernah membaca kitab Allah, mempelajarinya dan semacamnya. Walahum adhanun la yasma'una biha, mereka punya telinga tak pernah digunakan untuk mendengar ayat Allah Jalla wa ala. Himbauan daripada Allah, himbauan daripada para rasulnya. Ya, punya hati, punya mata, punya telinga, tak berguna, sia-sia. Semua digunakan untuk hal yang sia-sia. Ya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika kal an'am, mereka inilah bagaikan perumpamaan binatang-binatang ternak. Bal hum adall, bahkan mereka lebih sesat, lebih hina daripada binatang ternak. Binatang ternak bermanfaat bagi manusia, membajak sawah, dagingnya dimakan oleh manusia, kulitnya dimanfaatkan, dan dia tahu Tuhannya dan dia menyembah Tuhannya. Maka ini lebih baik daripada orang yang tak tahu Tuhannya, yang tak menyembah Tuhannya, yang ingkar kepada Tuhannya, yang mengatakan tak ada Tuhan, ateis, ya dan billah, lebih dahsyat. Jadi manusia ketika dia tak menggunakan fungsi akal sehatnya, fitrahnya tak dia sedikit pun turuti, tak mengikuti ajaran Rasul, maka turunlah tingkatnya menjadi tingkat terendah. Kau lihatlah bagaimana kaum kafirin yang tak beragama, luar biasa. Negeri-negeri barat sana luar biasa. Mereka rayakan perayaan hari apa? Ya LGBT sejenis, kemana-mana pergi, perempuan laki-laki, perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Budaya telanjang, mereka punya klub-klub telanjang bulat bagaikan binatang-binatang. Mereka berzina. Oh, ma'udzubillah min dzalik. Luar biasa bobroknya, hancurnya. Ya. Moral mereka lebih rendah daripada hewan. Hewan tak punya akal, mereka punya akal tapi tak difungsikan akalnya. Akal tak mereka jamah, fitrah mereka pun tak mereka manfaatkan. Risalah para rasul pun mereka tolak. Jadilah mereka bagaikan binatang, lebih hina daripada binatang. Ya dan billah.
Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan mereka ke tempat terendah. Ya, Adam alaihissalam adalah makhluk tertinggi di kalangan malaikat, tempat tertinggi di surga. Subhanallah. Ya. Manakala Adam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, fa asa Adam rabbahu faghawa. Adam bermaksiat kepada Tuhannya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala hukum Adam. Dari tempat tertinggi diturunkan ke tempat terendah, dunia. Dunia dalam bahasa Arab dari kata-kata dana yang menunjukkan dekat, dunia dekat dan rendah. Dunia disebut dunia karena rendahnya dia. Ya. Maka Adam pun diturunkan Allah karena bermaksiat. Turunlah Adam ke dunia. Di surga Adam dengan segala macam kenikmatan. Wa annaka la tadma'u fiha wa la tadha. Engkau tak pernah dahaga, engkau tak pernah lapar, engkau tak pernah haus. Di dunia Adam harus bekerja. Ya, Allah turunkan Adam ke dunia karena dosanya. Disinilah Adam beranak pinak. Ya, maka manusia itu harus kembali ke tempat asalnya, tempat tertinggi. Mana tempat asal kita? Surga. Tapi ternyata tak banyak anak Adam yang ikut kembali dengan orang tuanya ke surga. Ya, Allah benamkan mereka di tempat terendah, di neraka sana. Di hari kiamat Allah berkata kepada Adam, ya Adam, akhrij min dzurriyyatika ba'than nar. Wahai Adam, keluarkan anak keturunanmu yang akan dijadikan sebagai penghuni neraka. Kata Adam, ya Rabb, berapa? Kata Allah, dari 1000 anakmu 999 masuk ke neraka, 1 ke surga. Maka kita hidup di dunia adalah tempat yang rendah, hina. Kita harus kembali ke atas yang tinggi, surga. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan orang yang mau naik ke atas harus dengan iman. Karena itulah Allah katakan dalam ayat berikutnya, kata Allah Subhanahu wa taala, illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Tak cukup ngomong sebentar, hanya sekedar ngomong belaka, saya beriman. Illalladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan imannya diterjemahkan dalam bentuk amal saleh. Inilah orang yang mau meninggi. Ya, Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Wabil Shaib mengatakan, ruh kita ini ya bersih dengan amal kebaikan, dengan iman. Amalan kita ini semua yang kita amalkan, perkataan yang baik, amalan baik, semuanya akan menjadi cahaya yang naik ke atas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, ilahi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus shalih yarfa'u. Naiklah kepada Allah semua kalimat-kalimat yang baik dan amal-amal saleh. Apapun daripada kebaikan kita akan menjadi cahaya yang dibawa malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ruh kita pun ketika dia meninggal, ruh orang beriman ketika meninggal, kemana dibawa oleh malaikat-malaikat? Ke atas. Sebagaimana dalam hadis Bara bin Azib, dibawa tembus ke langit, subhanallah. Naik ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Inilah ruh yang suci, ruh yang baik. Ruh siapa? Orang beriman dan beramal saleh. Naik ke atas, a'lal illiyin. Ya, wa ma adraka ma illiyun, kitabun marqum. Adapun orang kafir, munafik, fasik, tak naik ke langit, disuruh turun ke bumi. Karena buruknya dia tak mungkin naik yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dibawa malaikat, belum lagi sampai ke pintu langit pertama, Allah perintahkan campakkan ruh tersebut kembali ke bumi, kembali ke alam yang hina ini. Subhanallah. Maka kawan-kawan sekalian, ruh kita ini bisa naik ke atas. Bahkan Tuhan mengatakan ruh orang-orang beriman sudah sampai di arsy Allah Subhanahu wa taala, mengelilingi arsy Allah Subhanahu wa taala, menyaksikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala padahal jasadnya masih di bumi. Allahu Akbar. Ya, benar-benar dia merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, menyaksikan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala seolah-olah dia mengitari arsy Allah Subhanahu wa taala. Ini dengan iman dan amal saleh. Ya, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang beriman, wa amilus shalihat, yang beramal saleh. Ini yang membuat ruh naik membumbung ke atas. Ini yang membuat kita kembali ke tempat tertinggi di atas, ke surga, ke kampung halaman kita yang asal. Iman dan amal saleh. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Maka bagi mereka Allah berikan ajrun, ganjaran ghairu mamnun,
yang tak pernah terputus. Ma'an mamnun maqtu, tak terputus ganjarannya. Di dunia Allah berikan kepada kita ganjaran tak terputus dengan niat kita. Kata Nabi, jika seorang hamba sakit, dia musafir, Allah akan tuliskan sempurna salatnya sebagaimana dia salat. Allahu Akbar. Tak terputus. Kita tak salat berjamaah, sakit, musafir, Allah tuliskan sempurna di dunia. Apa yang kita niatkan tak tercapai karena terhalang halangan dan uzur-uzur syar'i, Allah sempurnakan ganjaran kita. Inilah makna ghairu mamnun, tak terputus di dunia ini. Ada seorang yang keluar dari rumahnya ingin berhijrah, di tengah jalan dia sakit, dia meninggal. Allah sempurnakan hijrahnya, padahal dia belum sampai ke kota Madinah. Wa man yakhruj min baiti muhajirin Allah thumma yudrikul mautu faqad waqa'a ajru 'ala Allah. Siapa yang keluar dari rumahnya ingin hijrah, di tengah jalan meninggal, Allah sempurnakan baginya ganjaran pahalanya. Ketika Nabi pergi berperang, kata Nabi di Madinah, inna bil madinati aqwaman ma sirtum masiratan wa la qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum fil ajri habasahumul udhru. Di kota Madinah ada orang yang mereka tak ikut perang bersama kalian. Mana kalian akan melintas lembah, menaiki gunung, kalian berperang, mereka menyertai kalian dalam ganjaran pahala karena mereka dihalangi dengan sebab uzur. Inilah ajrun ghairu mamnun, tak pernah terputus. Nanti manakala kita masuk kubur, kita punya amalan-amalan, kita punya anak saleh, tak terputus amalan kita. Anak kita beramal apapun juga kebaikan, mengalir pahala kepada kita. Baik mereka mendoakan kita atau tidak mendoakan kita, tak putus ganjaran mengalir kepada kita. Ghairu mamnun, tak terputus. Kita setengah mati menyekolahkannya, membimbingnya, mendidiknya, mengeluarkan uang, semua kita upayakan. Jadilah dia anak yang saleh. Setiap kerja kebaikannya mengalir ke orang tua. Ghairu mamnun, tak terputus. Kita punya harta yang berlebih, kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, bangun masjid, ya, beli tanah, wakafkan tanah, mati kita, ghairu mamnun, tak terputus. Ya. Kita belikan mushaf, letakkan di masjid, dibaca orang, ghairu mamnun, tak terputus. Hantar ke pesantren-pesantren tahfiz, mereka baca Quran dengan Quran yang kita beli, ghairu mamnun, tak terputus walau kita telah mati. Ada tempat-tempat kekeringan, kita gali di sana sumber air sehingga mereka minum daripada air yang kita gali, ghairu mamnun, tak terputus ganjaran pahala kita. Subhanallah. Karunia Allah Subhanahu wa taala begitu luas kepada kita hamba-hambanya. Ketanam tanaman berbuah, setelah kita meninggal tetap dikonsumsi oleh anak cucu kita, bahkan burung-burung makan, maling mencuri, ghairu mamnun, ganjarannya tetap mengalir kepada kita. Subhanallah. Yang dimaling pun tetap mengalir kepada kita ganjarannya. Nanti di akhirat ghairu mamnun. Kau bandingkan umurmu berapa paling kuat, 70, 80. Surga selama-lamanya kita hidup. Tak sebanding apa yang kita kerjakan di dunia. Buat umur kita 80 tahun, panjang. Potong jangan masa kita tidur, lalai. Buatlah 40 tahun murninya kita beribadah kepada Allah, setengahnya. Dan saya jamin gak setengahnya. Seharusnya 40 tahun kita dapat nikmat surga. Setelah itu habis nikmat surga, tapi tidak. Di surga kenikmatan abadi kekal selama-lamanya. Ghairu mamnun, tak terputus. Di surga apapun yang kita makan, buah-buahan, apapun yang kenikmatan kita inginkan di surga, tak pernah terputus. Kata Allah, ukuluha daimun wa dhilluha. Makanan di surga tetap ada. Di dunia kadang kita mau durian, tak musim durian. Ya, mau manggis tak musim manggis. Di akhirat tak pernah yang namanya tak ada musim. Kapan pun kita mau ada. Tak pernah buahnya habis, tak pernah buahnya busuk. Ukuluha daimun, makanannya terus menerus. Wa dhilluha, terus di bawah naungan. Di bumi, di sini kita dapat naungan, kena AC, dingin keluar, panas matahari, kerja di galangan kapal. Subhanallah. Di surga wa dhilluha, dan senantiasa ada naungan bagi mereka. Ghairu mamnun, tak terputus.
Ya. Masuk waktu? Hah? Ya, illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Setelah Allah ciptakan manusia sempurna, ada manusia yang tak tahu untuk apa dicipta. Mereka mendustakan Allah, mendustakan Rasulnya. Kata Allah, fama yukadzibuka ba'du biddin. Apa yang membuat mereka manusia mendustakan engkau wahai Muhammad setelah datang kepada mereka petunjuk, keterangan? Ya, Allah berikan mereka berbagai macam limpah nikmat, rezekinya. Mengapa mereka mendustakan engkau? Ya, mengapa manusia mendustakan Allah Subhanahu wa taala? Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah adalah zat ahkamul hakimin? Ya, yang paling maha bijaksana dari segala macam yang bijaksana, yang paling tetap keputusannya. Maka dalam ayat yang terakhir ini Allah mengatakan ahkamul hakimin, terambil daripada kata-kata hikmah dan hukum. Maka segala hukum Allah dengan bijaksana diturunkan, semua perintah-perintahnya dengan bijaksana, semua larang-larangannya dengan bijaksana, semua ketentuan takdirnya dengan kebijaksanaan. Yang masuk surga dengan kebijaksanaan Allah SWT, yang masuk neraka dengan kebijaksanaan Allah SWT. Allah tak pernah menzalimi hambanya. Kawan-kawan sekalian dimuliakan oleh Allah SWT, inilah kira-kira tafsiran singkat daripada surat Tin. Wallahu musta'an, wala haula wala quwwata illa billah. Kita padakan sampai di sini. Tentunya kalau andai kita mau kita panjangkan, lebarkan, ini bisa kita panjangkan, lebarkan, tapi insyaallah taala kita sudah dapat memangkap makna-makna yang terdapat dalam surat Tin ini. Semoga bermanfaat meskipun sebentar. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.